Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen, wabil khusus yang mengikuti kelas saya di mata kuliah ini, Ekonomi Islam, yaitu pada kelas M13. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, hari ini kita masuk di materi pertama pada mata kuliah ini, yaitu Ekonomi Islam. Kita bahas sedikit saja, kita diskusikan mengenai pengantar ekonomi Islam, yaitu apa itu ekonomi Islam dan kenapa perlu kita pelajari mata kuliah ini. Oke, seperti biasa, seperti budaya kita di kampus offline, ketika offline ya di Unisma, di Universitas Islam Malang, sebelum kita awali perkuliahan, mari kita awali bersama-sama dengan melantunkan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Oke, dimanapun Anda berada, mas mbak semua, monggo diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdhalih adada ni'amillahi wa ifdhalih. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita mulai untuk perkuliahan hari ini, yaitu pengantar ekonomi Islam. Sebelumnya sedikit perkenalan dulu ya. Jadi hari ini kita tatap maya melalui grup WA dan YouTube ini saja. Untuk minggu depan insya Allah kita bertemu di Zoom, jadi kita kenalan. Jadi nama saya Asani Takwim, kelahiran Malang, Oktober 93. Alamat di Junrejo Batu. Monggo yang mau ketemu bisa ketemu di kampus. Atau mungkin yang ada rumahnya dekat saya juga bisa. Kalau mau ke rumah silahkan ya. Ini nomor HP saya seperti yang ada di grup WA. Oke, kita mulai perkuliahannya. Pertama, kalau kita lihat mengenai ekonomi Islam ini, yaitu apa itu ekonomi, kita bisa lihat bahwasanya ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Greece istilahnya, yaitu oikos dan nomos, yaitu dimaknai sebagai mengatur urusan rumah tangga
Sebagaimana yang kita lihat bahwasanya kita semua, baik saya pribadi maupun Mas Mbak semua di kelas M13, kan pasti ada namanya rumah tangga, punya bapak, punya ibu, atau mungkin saya karena belum kenal, ada mungkin yang sudah menikah juga ya, jadi punya suami atau istri, punya anak. Maka dikatakan dalam ekonomi pada dasarnya adalah mengatur urusan rumah tangga, yaitu bagaimana dalam rumah tangga tadi sudah pasti dia punya kebutuhan, dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal, dia butuh pakaian untuk menutup auratnya dan lain sebagainya. Maka di situ dia perlu memikirkan bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan tadi. Maka dia bekerja, mungkin ada juga yang berbisnis, jualan di toko, jualan di pasar, jualan online dan sebagainya. Maka itu intinya dalam ekonomi, yaitu bagaimana mengatur urusan rumah tangga individu masyarakat. Maka kemudian rumah tangga ini diperluas sebagai suatu kelompok atau komunitas yang diperintah oleh suatu negara. Maka dalam ekonomi ada namanya ekonomi makro yang mengkaji ekonomi secara luas, secara nasional nih ya. Maka kemudian kalau kita lihat apa itu ekonomi Islam, kalau kita lihat konsepnya yaitu iktisoduna dalam bahasa Islamnya, atau tadbir su'un al-mal, yaitu bagaimana ekonomi Islam dimaknai sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Itulah ekonomi Islam. Maka kemudian kegiatan tadi diatur karena yang kita pahami dalam Islam, harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya menjadi hak kita. Ada hak-hak orang lain yang bercampur di situ yang mesti kita keluarkan zakatnya, kita sedekahkan, kita infakkan. Mungkin yang punya ide usaha juga ada namanya wakaf produktif dalam ekonomi Islam. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Maka kegiatan tadi yaitu diatur juga dalam ekonomi, bagaimana cara memperbanyak harta serta menjaga pengadaannya, produksinya. Dalam ekonomi disebut produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena yang kita pahami lagi, kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Karena kita nggak mungkin kalau misalkan kita mau makan, kita nanam beras sendiri, kita kemudian ternak ayam sendiri, ternak sapi sendiri, ternak ikan sendiri. Kalau perlu makan ayam, kita harus potong sendiri, kita kuliti sendiri, tentu akan habis waktunya. Maka dalam ekonomi diatur sistemnya, ada namanya produksi, ada distribusi dan konsumsi. Kita perlu petani, maka kita bisa punya beras. Kita perlu nelayan, maka kita bisa makan ikan dan seafood. Kita perlu peternak, maka kita bisa makan sapi, ayam, bebek dan sebagainya. Itu ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat di sini mengenai apa itu ekonomi secara lebih luas dibahas dalam ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Pertama, ilmu ekonomi yaitu berkaitan dengan sarana, yaitu bagaimana caranya untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian diatur juga dalam ilmu ekonomi sifatnya universal dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Karena yang namanya ilmu ini kalau kita pahami lagi, kita sebagai manusia hanya kita yang diberikan akal oleh Allah. Jin tidak punya akal, malaikat tidak punya akal, setan tidak punya akal, hewan tumbuhan tidak punya akal. Hanya manusia yang dibekali oleh akal. Maka dengan akal ini manusia bisa berpikir, manusia bisa menggunakan rasionya, maka muncullah ilmu-ilmu. Maka dikatakan di sini sifatnya universal. Kalau dalam ekonomi konvensional, mungkin yang kita sering dengar ada namanya John Keynes, Adam Smith, David Ricardo, dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, ada beberapa ulama Islam klasik, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai ilmu ekonomi, yaitu sebuah ilmu yang dicetuskan, yang dikeluarkan oleh para pemikirnya. Maka kemudian selain ilmu ekonomi ada juga yang dinamakan dengan sistem ekonomi, yaitu sistem ini berkaitan dengan pemikiran tertentu. Maka demikian sistem ini sifatnya sudah lebih baku, sudah lebih paten, sudah lebih teruji ketimbang ilmu, karena dia adalah kumpulan dari ilmu ekonomi menjadi sebuah sistem ekonomi.
Maka kemudian dalam sistem ekonomi dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Kita ambil contoh dalam ekonomi Islam, para pakar ekonomi Islam klasik maupun kontemporer sampai saat ini sepakat bahwasanya semua konsep ekonomi Islam itu ada di Al-Quran, ada di Sunnah, kemudian bisa diperkuat oleh ijma dan qiyas ulama. Maka muncullah namanya sistem ekonomi Islam ini, ya. Maka ambil contoh tadi bagaimana cara distribusi barang dan jasa hingga bisa sampai pada masyarakat. Itu diatur dalam Islam yang kita kenal sebagai hukum halal dan haram. Apa yang halal ya kita lakukan, apa yang haram kita tinggalkan. Ini ya contoh sederhananya. Maka kemudian kalau kita lihat yang namanya ilmu ekonomi, ilmu itu apa? Bahwasanya yang kita pahami, ilmu seharusnya menuntun kita semua, manusia semua, mas mbak semua, dan saya pribadi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena yang kita pahami, ilmu itu milik Allah, kita hanya diberikan titipan akal, maka kita harus gunakan akal ini dengan jalan yang benar. Ilmu semestinya mendekatkan manusia kepada kebenaran, nilai-nilai luhur. Hal-hal yang dia lakukan, ketika dia lakukan itu tidak bertentangan dengan hati nuraninya, maka itu adalah kebenaran. Maka semestinya ilmu itu mendekatkan kita pada kebenaran dan bukan sebaliknya, menjauhkan kita dari kebenaran. Ambil contoh di sini dalam Quran surat Al-Hajj ayat 3, Allah berfirman, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tentu kalau kita lihat di YouTube banyak sekali ya kajian-kajian bagaimana kemudian orang-orang kafir, orang-orang non-muslim mempertanyakan mengenai hakikat Allah, gitu ya. Maka kemudian kita bisa lihat juga jawabannya sangat sederhana, baik itu dari kajian Dr. Zakir Naik maupun ulama-ulama lain yang memberikan pemikiran rasional mengenai keberadaan Allah, gitu ya. Kemudian dalam Islam, ilmu bersumber dari Allah yang kita pahami bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya sempurna, permanen, netral, dan universal. Maka semua yang kita perlukan di dunia ini sebetulnya ada ilmunya di sisi Allah. Kita bisa cari aja, kita tinggal cari di Al-Quran bagaimana ayat-ayatnya, bagaimana Rasulullah mengeluarkan hadis mengenai hal ini, bagaimana ijma dan qiyas ulama mengenai hal-hal ini, dan seterusnya. Karena dalam Islam pengetahuan adalah kebenaran tentang hakikat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah dan seluruh fenomena kehidupan yang diperoleh melalui wahyu disampaikan kepada Rasulullah kita melalui dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka muncullah ayat-ayat Al-Quran kita. Kemudian pemikiran dan pengalaman manusia juga bisa memperkuat ini ya. Kita lanjut dulu. Karena yang kita pahami agama kita, agama Islam ini adalah agama yang komprehensif atau Islam kafah istilahnya. Yang kita lihat dalam ajaran Islam kafah ada beberapa hal. Kita bisa lihat semuanya sebetulnya sudah ada dalam ajaran Islam, tinggal kita cari, tinggal kita pelajari. Ambil contoh dalam Islam ada namanya nilai akidah Islamiyah, yaitu keimanan. Maka ada namanya rukun iman, kita meyakini keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, nabi-nabi Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian ada akhlak moral, itu bagaimana nilai-nilai akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang di tengah di sini yaitu mengenai syariah Islam atau hukum-hukum dalam Islam. Maka dalam Islam juga sudah jelas diatur. Ada namanya ibadah mahdoh, yaitu yang kita lakukan semata-mata kepada Allah. Kita syahadat, kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ibadah yang kita lakukan dengan tujuan mencari ridha Allah, hablum minallah. Dan kemudian selain hablum minallah, kita juga lihat sebagai manusia, kita hidup dengan jutaan manusia yang lain, dengan ribuan manusia yang lain, dengan puluhan teman-teman mahasiswa kita di kelas, dengan guru-guru kita, dengan keluarga kita. Maka muncullah namanya muamalah atau hubungan sesama manusia. Maka dalam muamalah ini ada namanya hukumnya, perdata, pidana. Maka muncullah administrasi, perdagangan, ekonomi Islam, keuangan syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya.
Maka kemudian selain muamalah, ada juga dari hukum tadi, ada hubungan politik, hubungan internal, eksternal, internasional, dan sebagainya. Karena berikutnya yang perlu kita pahami di sini yaitu fase perjalanan kehidupan manusia. Kita semua masih ada di titik ini, alam dunia. Itu sebelumnya kita ada di alam roh, kemudian kita di alam kandungan ibu kita masing-masing, hingga sekarang kita di alam dunia. Nanti semuanya akan meninggal, masuk alam kubur. Cuma pertanyaannya apakah saya duluan atau Mas Mbak duluan, itu yang kita belum tahu ya. Kemudian setelah alam kubur, setelah meninggal, ada namanya hari kiamat, kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, dan seterusnya. Sampai di Sirotol Mustaqim, maka pilihannya apakah kita bisa selamat dan masuk di surga Allah, atau mungkin kita ke nerakanya Allah. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Maka di sini kalau kita lihat mengenai ekonomi, tujuannya adalah hal ini. Kalau kita lihat ekonomi konvensional, ekonomi non-Islam yang tidak percaya adanya Allah dan hari akhir, mereka hanya fokus pada keuntungan duniawi saja. Yang penting di dunia mereka kaya, mereka sejahtera, punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak istri misalkan ya. Kan bukan itu sebetulnya tujuannya dalam ekonomi. Karena kalau kita lihat ekonomi Islam fokusnya adalah al-falah, yaitu keuntungan yang memberikan manfaat pada fase kehidupan setelah dunia ini. Jadi di dunianya juga dapat, juga tidak kekurangan, tapi nanti tujuan akhirnya di akhiratnya juga sampai pada surganya Allah. Amin. Karena itu yang kita harapkan. Maka di sini kita bisa lihat ada di sini beberapa gambar, yaitu rekening Utsman bin Affan yang kita semua sudah kenal siapa beliau, yaitu sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Kita bisa lihat beberapa peninggalan beliau, sumur wakaf, beberapa kebun, beberapa bangunan yang didirikan sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan, baik itu dari dana khalifah Islam maupun dari dana beliau pribadi. Sampai saat ini masih berdiri, masih bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Maka kita bisa lihat bagaimana amal jariah beliau terus mengalir sampai saat ini. Ini ya. Oke, maka kalau kita lihat berikutnya mengenai ekonomi Islam, bedanya apa sih ekonomi Islam ini dengan ekonomi non-Islam, ekonomi konvensional kita sebutnya ya. Maka di sini kita bisa lihat dalam salah satu hadis Rasulullah, yaitu innama a'malu binniyat, bahwa semua yang kita lakukan, semua amal perbuatan kita itu sebetulnya berawal dari niatnya. Ketika niatannya baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka insya Allah hasilnya baik. Dan sebaliknya, ketika niatannya sudah buruk, maka caranya pun dilakukan dengan cara yang buruk, maka hasilnya juga akan menjadi buruk. Walaupun di aktivitas yang sama. Contoh, kalau saya tanyakan ke Mas Mbak semua, silakan dijawab masing-masing ya. Jadi apa perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi non-Islam? Kita ambil contoh satu tindakan di sini, yaitu memberikan pinjaman. Menurut Mas Mbak semua, kelas manajemen M13, memberikan pinjaman kepada orang lain itu apakah hal yang baik atau hal yang buruk? Itu ya. Maka kita bisa lihat dalam satu aktivitas ini memberikan pinjaman. Ketika kita niatkan dengan jalan yang baik, maka hasilnya baik dan sebaliknya. Contohnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini pertama ketika pinjaman tadi diniatkan dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, maka muncullah dalam konsep Islam disebutkan sebagai qardul hasan, pinjaman yang baik. Kita ambil contoh di sini, mungkin kita atau mungkin perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, karena mereka punya dana berlimpah. Maka kemudian ada pengusaha, dia punya skill yang luar biasa, dia punya ide usaha yang sangat baik, tapi dia kekurangan dari sisi modal. Maka dari perbankan syariah atau mungkin dari kita pribadi memberikan pinjaman modalnya kepada pengusaha tadi. Maka ketika modal dengan skill bertemu, maka muncullah sebuah kegiatan usaha, muncullah bisnis baru, muncullah UMKM baru, muncul startup baru. Maka dari situ bisnisnya tadi, startupnya tadi menghasilkan keuntungan. Maka dengan keuntungan modalnya bisa kembali kepada peminjam, juga ada tambahan bagi hasilnya dari keuntungan tadi.
Kalau kita lihat, kalau dengan bisnis baru berkembang, maka manfaatnya juga sangat besar. Dia bisa menyerap tenaga kerja, kemudian dari profitnya tadi dia bisa zakatkan, dia infakkan, dia sodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Dan sebaliknya, tadi kita lihat innama a'malu binniyat. Ketika pinjaman tadi dilakukan dengan tujuan yang buruk, dengan cara yang buruk, maka hasilnya juga akan sangat buruk. Yang kita sering lihat di HP kita masing-masing, pasti sudah sering kita baca, ada SMS berbunyi, yang butuh pinjaman dana silakan hubungi nomor bla 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 sekian ini. Maka kita bisa lihat, waspada, hati-hati dengan hal ini. Karena sekarang hal-hal seperti ini sangat banyak terjadi, sangat lumrah terjadi, pinjaman online. Syaratnya sangat mudah, uangnya bisa cair dari hari itu juga. Tapi kemudian pengembaliannya sangat memberatkan. Pinjaman 5 juta bisa harus kembali 10 juta, 12 juta. Tentu ini hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, riba yang sangat besar di sini. Itu ya. Oke. Maka kalau kita lihat sebetulnya ekonomi Islam ini apa? Karena kalau kita lihat bedanya tadi, dalam ekonomi konvensional yang menjadi tujuan hidup utama adalah harta. Jadi semua orang dalam ekonomi non-Islam diminta untuk berlomba-lomba mencari harta, mengumpulkan kekayaan, mencari sebanyak-banyaknya uang, sebanyak-banyaknya rumah, sebanyak-banyaknya mobil. Apakah itu salah? Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat secara logikanya itu bukan hal yang salah. Karena kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, kita diperkenankan, kita dianjurkan untuk kaya. Rasulullah pun meminta umat Islam untuk menjadi kaya. Karena dengan menjadi kaya, kita bisa manfaat bagi banyak orang. Kita bisa melakukan zakat yang besar, kita berinfak, sodakoh, kita lakukan wakaf produktif dengan jumlah yang besar, maka manfaatnya akan sangat besar. Karena intinya dalam Islam, dalam ekonomi Islam, harta bukan tujuan akhir, harta hanya sebagai alat. Karena dengan harta yang banyak tadi, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, yaitu khairunas alfahum linnas, bahwasanya kita diminta sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Maka disinilah konsepnya ekonomi Islam muncul. Nah, kalau kita pahami tadi, harta sudah pasti dibutuhkan semua orang, karena dengan punya harta dia bisa memenuhi kebutuhannya, dia bisa melakukan pembelanjaan, konsumsi, maka dia bisa makan dengan baik, minum dengan baik, punya tempat tinggal untuk istirahat yang baik, punya pakaian untuk menutup aurat, maka dari situ dia bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya, ya. Maka selain pembelanjaan, selain konsumsi, dalam ekonomi Islam juga diatur al-qasbun, itu bagaimana cara memperoleh hartanya. Itu terikat dengan hukum Islam halal dan haram. Kemudian juga dilakukan ada namanya tadawul, yaitu sirkulasi harta. Maka itulah dalam ekonomi Islam ada namanya ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Maka dengan demikian harta bisa mengalir, ada sirkulasi harta di sana, ya. Karena kalau kita lihat berikutnya di sini asas pokok harta dalam Islam, ini mungkin agak kurang terlihat ya, mungkin kalau nanti kita bisa baca di PPT-nya. Itu tujuan pertamanya adalah di sini sebagai puncaknya Allah Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Maka semua yang kita punya saat ini harus kita pahami itu hanyalah titipan Allah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Harta yang kita punya, HP yang kita punya, laptop yang kita punya, buku-buku yang kita punya, nanti mobil, rumah yang kita punya, kita gunakan untuk apa? Karena yang kita pahami, kita sebagai umat Islam mengimani hari akhir, bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka semua harta sejatinya adalah milik Allah. Kita hanya diberikan hak titipan, yang nantinya titipan itu akan diambil kembali, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah di akhir nanti, ya. Karena pada intinya dasarnya dalam ekonomi Islam tujuannya adalah al-falah, yaitu pengertiannya kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Diambil dari Al-Quran, artinya keberuntungan jangka panjang yang bukan hanya di dunia ini maupun akhirat nanti.
Jadi di dunianya juga dia dapat keuntungan, dia juga tidak kekurangan, dia bisa hidup dengan baik. Tapi kemudian di akhiratnya dia juga dapat surganya Allah nanti. Karena dengan banyak harta tadi, dia bisa melakukan banyak kebaikan, dia banyak berzakat, dia banyak infak dan sodakoh, dia dirikan pondok pesantren, dia dirikan masjid, panti asuhan dan sebagainya, gitu ya. Karena pada dasarnya setiap manusia punya pandangan berbeda mengenai penyebab atau sumber kebahagiaan sesuai dengan latar belakangnya. Bahwa kenyataan berikutnya, kebahagiaan tidak identik dengan harta yang melimpah. Karena kalau kita bisa lihat di internet, di YouTube, kita juga banyak lihat para pengusaha besar punya usaha sampai triliunan rupiah, tapi kemudian mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri, dia gantung diri, dia lompat dari apartemen tingginya dan sebagainya. Karena pada intinya kebahagiaan itu sebetulnya tidak diukur dengan jumlah harta yang banyak. Karena kalau begitu apakah orang-orang tadi bahagia? Tentu tidak, karena mereka sampai bunuh diri. Karena pada dasarnya kebahagiaan tidak bisa dipandang dari satu sudut saja, akan tetapi banyak aspek harus dipenuhi. Maka dengan kebahagiaan tadi kita bisa lihat dengan kayanya, apakah dia lakukan dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar. Maka kalau itu yang dilakukan akan banyak manfaatnya bagi umat Islam, bagi masyarakat luas. Maka kebahagiaan pribadinya pun akan sangat terlihat di situ. Ya. Karena kalau kita lihat berikutnya di sini, oke, singkat aja terakhir. Kalau kita lihat mengenai ekonomi Islam, yaitu apa itu ilmu ekonomi Islam pada dasarnya adalah mengenai pilihan-pilihan manusia yang dihadapkan pada kendala kelangkaan relatif scarcity. Jadi yang mungkin sering kita dengar dalam ekonomi, dikatakan ada namanya kelangkaan relatif, yaitu kita sebagai manusia punya kebutuhan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Ya. Maka kita lihat dalam ekonomi Islam, ada aspek syariahnya, ada aspek tabinya. Yaitu dalam aspek syariah kita bisa lihat ada namanya legal formalnya, yaitu kita bisa lihat hukum-hukumnya dalam Islam. Ada yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sudah jelas kita diminta untuk melakukan hal yang wajib, kita jauhi, kita tinggalkan sepenuhnya hal yang haram, kita perbanyak sunnah, kita hati-hati dengan yang makruh, gitu ya. Kemudian mengenai nilai etikalnya juga berbeda. Dalam ekonomi Islam kita punya nilai mahmudah, kebajikan, ta'awun, tolong menolong, nilai zuhud, sederhana, amanah, dapat dipercaya. Kebalikannya qanaah, hemat. Kebalikannya dengan nilai-nilai yang ada di ekonomi konvensional, karena semuanya fokus pada kekayaan diri sendiri, pada kesenangan diri sendiri, maka muncullah kejahatan, kezoliman, dan sebagainya, ini ya, kedengkian. Maka dari hasil akhirnya pun juga akan sangat berbeda dari ilmu ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nanti pelan-pelan kita diskusikan di 13 pertemuan berikutnya. Pun demikian dengan alat analisa ekonominya juga berbeda. Ya, kita lanjutkan dulu nanti di pertemuan berikutnya. Maka pada intinya kita lihat di sini worldview ekonomi Islam, bahwasanya dalam ekonomi Islam tujuan utama, tujuan nomor satu adalah tujuan spiritual, yaitu kita mencari ridho Allah. Bagaimana kita setelah kita lakukan semua yang Allah minta, tentunya Allah akan memberikan kembali pada kita kebahagiaan kita, kebutuhan kita akan terpenuhi semuanya. Sebaliknya dengan ekonomi sekuler yang hanya fokus pada tujuan material, tujuan kekayaan, tujuan kesenangannya tadi, maka kemudian penggeraknya juga berbeda. Dalam ekonomi Islam yang menjadi motor utama adalah kerjasama dan semangat persaudaraan. Sebaliknya dalam sekuler mereka memandang individualisme yang paling penting. Yang penting aku kaya, yang penting aku sejahtera, aku bahagia, itu fokus mereka. Maka kemudian perhatiannya juga berbeda. Dalam ekonomi Islam, perhatian utamanya adalah kesejahteraan seluruh umat manusia. Maka di situ kita diminta untuk berzakat, untuk berinfak, sodakoh, dan wakaf.
Karena dengan hal-hal tadi, istilahnya dalam umat Islam tidak akan ada orang yang kelaparan, semua orang bisa makan, semua orang bisa hidup dengan layak, itu tujuannya. Sebaliknya dengan ekonomi sekuler, karena fokusnya pada individualisme, maka akan muncul ketimpangan yang sangat besar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gitu ya. Maka kemudian rasionalitas kebenarannya juga berbeda. Dalam ekonomi Islam selalu menggabungkan aspek spiritual dan material. Jadi dunianya juga dapat, dia juga secara duniawinya tidak kekurangan, tapi nanti di akhirat juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Dan sebaliknya, dalam ekonomi sekuler, karena mereka tidak percaya nilai Tuhan, mereka tidak meyakini adanya Allah, maka fokusnya hanya pada aspek material, dipisahkan antara spiritual dan material. Sumber pengetahuan juga berbeda. Dalam ekonomi Islam, fokus utama keilmuannya yaitu dari wahyu Allah. Apa-apa yang ada di ayat Al-Quran, bagaimana hadis-hadis Rasulullah mengenai hal-hal tersebut, itu yang dijadikan kajian utama. Berbeda halnya dengan ekonomi sekuler, memandangkan semuanya pada pemikiran manusia. Bagaimana pemikiran Adam Smith, David Ricardo, Keynesian, dan sebagainya, itu jadi fokus mereka. Maka dari cara pikir juga berbeda. Dalam ekonomi Islam kita kepercayaan penuh, kita mengimani betul pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada hukum alam yang determinan seperti halnya pada ekonomi sekuler. Oke, ini ya. Terakhir kita lihat di sini sedikit mengenai ayat dan hadis ekonomi Islam. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, bahwasanya Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan mengingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Maka itulah dalam Islam semuanya diatur dengan sangat seimbang. Kalau kita lihat di sini mengenai perintah sholat, bahwa kita bisa paham, kita bisa lihat, mungkin kita sudah sering dengar dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita di pondok dulu mungkin. Kita bisa sering dengar bahwasanya sholat yang kita lakukan sekarang pada dasarnya Allah meminta dalam 50 waktu. Hingga kemudian Rasulullah meminta keringanan kepada Allah. Ya Allah, hambamu tidak akan sanggup sholat 50 waktu. Yang kita bisa pahami dalam konsep ini, seandainya hal itu yang terjadi, seandainya kita diminta sholat 50 waktu sehari, dalam 24 jam kita harus sholat 50 waktu, atau setiap 1 jam 2 kali, maka kita bisa lihat waktu kita akan habis untuk ibadah saja. Maka umat Islam gak ada yang bisa kerja, gak ada yang bisa bertani, gak bisa kuliah, dan sebagainya. Maka itulah keseimbangan dalam Islam. Kita diminta beribadah sholat fardu hanya dalam 5 waktu saja, dan akan banyak waktu lainnya untuk kita bekerja, untuk kita beribadah, bermuamalah ini ya. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah juga disebutkan bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi yang kita pahami, Nabi kita, Rasulullah kita adalah seorang pedagang pada masa sebelum diangkat sebagai Rasul ini ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Oke, terakhir sebagai tugas pertama, sebagai pengganti absensi di perkuliahan hari ini, silakan dijawab melalui voice note, melalui rekaman suara ya, antara 1 atau 2 menit saja. Jadi pertanyaannya di sini sederhana. Menurut Anda, apakah makna, menurut Mas Mbak semua, menurut mahasiswa-mahasiswi kelas M13, apakah makna dari ekonomi Islam dan mengapa ekonomi Islam perlu dipelajari? Jadi ini pertanyaan singkatnya, nanti bisa dijawab di voice note, di rekaman audio singkat aja 1 sampai 2 menit, dikirimkan di grup WhatsApp kita. Oke, saya akhiri. Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.